Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa dengan saya Cahya Buana dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas secara khusus struktur kalimat di dalam bahasa Arab yang diawali dengan huruf, yaitu huruf jar. Ya, huruf jar. Mengapa perlu dibahas? Untuk mengetahui karena struktur di dalam bahasa Arab sebagaimana disampaikan pada pada materi sebelumnya itu terbagi menjadi dua. Jadi kalimat itu ada dua jumlah ismiyah, berarti kalimat di dalam bahasa Arab diawali dengan isim, kata kerja, dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu diawali dengan fi'il. Lalu kemudian muncul di dalam struktur kalimat itu biasanya diawali dengan huruf. Nah, untuk menentukan apakah itu adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka perlu memahami struktur kalimat itu sendiri. Nah, saya akan memberikan pada slide, ada dua slide yang nanti bisa membedakan apakah ini struktur jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Kita awali dengan slide yang pertama. Slide yang pertama. Oke. Yang pertama adalah saya mengambil contoh dari kitab Al-Idoat ya. Al-Idoat apa ini? Judulnya Al-Idoat Limu'allimil Lughal Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Jadi beberapa contoh-contoh ini saya ambil dari Al-Idoat. Dan ini memang konteksnya adalah tentang pembelajaran ya, tentang metode pengajaran bahasa Arab. Saya mengambil contoh yang pertama adalah kalimat saya bacakan lillugoti lillugoti ya. Otomatis ketika mengatakan lillugoti yang pertama dibaca adalah huruf lam, dan lam itu adalah termasuk huruf jar ya, yang artinya milik atau untuk ya. Kalau di sini adalah milik, memiliki. Oke. Al-lugoti, al-lugo itu bahasa ya. Oke. Arba'u maharatin. Nah, perhatikan lil-lugoti. Ketika menentukan lil-lugoti, loh itu kok bukan isim juga bukan fi'il, tetapi huruf, yaitu huruf lam. Dan setelah huruf-huruf jar, itu tentu saja setelahnya adalah ismun majrur, yaitu logo, al-logo. Al-lugoti. Jadi lil-lugoti. Lalu ini termasuk jumlah ismiyah atau fi'liyah. Untuk menentukan hal tersebut, maka kita harus perhatikan kata setelahnya. Arba'u maharotin. Sekarang arba'u itu termasuk isim atau fi'il. Jika arba'u itu adalah isim, maka kita bisa menentukan bahwa struktur kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Lalu kalau begitu, ini jumlah ismiyah mana mubtada, mana khobarnya. Nah, mubtadanya karena lilugoti itu al-lugo itu tidak memiliki hak untuk menjadi mubtada. Karena hak dia sebagai mubtada itu sudah dirampas oleh huruf jar. Nah, huruf jar, huruf itu tidak memiliki hak untuk menjadi subjek mubtada. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa mubtadanya ada terletak pada kata arba'un. Ya, maka dibacanya arba'u marfu'un. Ya, arba'u maharatin. Arba'u itu berarti adalah mubtada muakhar, berarti lil lugatinya adalah khobar muqaddam. Ini ya, yang ini adalah simpel, ini struktur yang paling mudah dalam takdim dan takhir. Jadi takdim itu khobarnya dikedepankan, takhir berarti mubtadanya diakhirkan. Oke. Lalu maharatin jadi apa? Maharatin itu adalah mudhafun ilaih. Jadi empat keterampilan itu satu paket ya. Jadi antara arba'u dengan maharatin itu adalah satu paket. Arba'u maharatin mudhaf dengan mudhafun ilaihnya. Jadi bahasa itu memiliki empat keterampilan. Itu ya, memiliki. Jadi mana dari mana? Lillugoti. Penerjemahannya apa? Enggak menjadi lillugoti arba'atu perumunan milik bahasa itu
empat keterampilan. Jadi tetap bahasa itu memiliki empat keterampilan. Kalau di sini ya, jadi tetap seperti itu. Bahasa itu memiliki atau ada empat keterampilan lilogoti yang dimiliki oleh bahasa. Kalau secara letterleknya ya dari mubtada dulu. Empat keterampilan itu dimiliki oleh bahasa. Jadi milik bahasa. Tapi kalau yang terjemahan yang bagus adalah eh, bahasa memiliki empat keterampilan. Oke, kenapa harus dikebelakangkan arba'u maharatinnya? Karena strukturnya adalah nakiro. Arba'u bukan arba'ul maharat, tidak ada alif lam kan? Maka arba'u maharatin dia adalah struktur apa isim nakiro, maka kemudian dia dikebelakangkan. Gitu ya. Apa itu empat keterampilan berbahasa? Wahia al-istima'u yaitu wahia al-istima'u yaitu keterampilan mendengar, keterampilan keterampilan berbicara, keterampilan membaca, al-kalam berbicara, al-istima'u mendengarkan, kalau berarti keterampilan mendengar, wal kalamu keterampilan berbicara, wal qiraatu keterampilan membaca, wal kitabatu dan keterampilan menulis. Atau dalam bahasa Inggris itu listening, speaking, reading, dan writing ya, itu ya. Nah, pada struktur yang kedua, perhatikan ini. Ini struktur kalimat juga diawali dengan huruf jar, yaitu ala al-mudarrisi. Ala al-mudarrisi, mudarris itu guru ya. Penerjemahnya bagi seorang guru, nah, bagi seorang guru harus. Jadi alal mudaris itu harus ya di sini adalah mengandung fiil amr, apa perintah. Alal mudaris bagi seorang guru atau seorang guru itu harus gitu ya. An ya'taniya, an ya'taniya itu memperhatikan bimadharihi penampilannya, wahaibatihi dan wibawanya. Jadi penampilan dan wibawanya itu seorang guru harus diperhatikan ya. Lalu struktur kalimat ini termasuk jumlah ismiyah atau fi'liyah. Karena yang saya warnain di an ya'taniya, jika secara sekilas ya'tani itu adalah fi'il. Alal mudaris abaikan kan. Alal mudaris artinya seperti lilogoti tidak memiliki hak untuk menentukan bahwa dia itu adalah jumlah ismi atau fi'liyah. Karena al mudaris isimnya sudah dibatalkan oleh ala. Jadi ala itu huruf. Jadi satu paket alal mudaris jadi dia tidak berhak untuk menjadi awal kalimat mubtada ya. Nah, lalu kalau diperhatikan di dalam yang diwarnain ungu itu ada kata an An-ya'taniya itu memperhatikan artinya itu adalah fi'il mudhari. Nah, jangan menyimpulkan langsung bahwa an-ya'taniya itu adalah jumlah fi'liyah. Kalau gitu ini adalah struktur jumlah fi'liyah. Nah, masuknya an ke dalam fi'il mudhari itu menjadikan fi'il ini adalah an-nya itu adalah an masdariyah. Berarti ya'tani fi'il yang dikenainya dia berubah menjadi hak apa hukumnya menjadi isim. Jadi ketika an masdariyah masuk ke dalam fi'il mudhari seperti ini, maka fi'il setelahnya itu buku fi'ilnya gabungan antara an dengan fi'ilnya itu menjadi masdar. Masdar itu adalah isim. Oke, artinya alal mudarris an ya'taniya di dalam an wal masdar an wal fi'al menjadi masdar, maka karena dia adalah isim, itulah kemudian posisinya dia sebagai mubtada. Jadi an ya'taniya itu adalah mubtada. Kok nggak marfu? Ya tidak marfu karena dia fi mahali, hanya menempati posisinya mubtada. Ya. Ania, tania. Jadi bagaimana cara mengi'rabnya? Alal mudarrisi adalah harful jar wa majruruhu. Huruf jar, ajar wal majrur orang disebutnya. Ania, tania an adalah harfun nasbin wa masdariyin. Uh, tansibul tansibul fi'il mudhari. Jadi menasabkan fi'il mudhari. Ya, tania adalah fi'il mudharinya. An wal fi'al itu huwa fi mahalli raf'in mubtada. Dia menempati tempatnya mubtada karena dia sudah menjadi sebenarnya adalah masdar. Ya, anwal fi'al.
Masdar muawwal ya. Bimadharihi. Oke, lanjutannya itu kalau an ya'taniya itu biasanya mutaaddi dengan huruf ba. Jadi harus ada ba. I'tanabi. Memperhatikan. Tapi menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia itu tidak perlu memperhatikan dengan. Nah, tapi langsung memperhatikan, memperdulikan apa itu penampilan dan wibawanya. Jadi guru itu harus jaga penampilan dan wibawa ya. Oke, yang ketiga, contoh yang ketiga juga sama. Nah, ini tapi diawali dengan huruf jar min, ya, minal afdali. Nah, minal afdali artinya ketika membaca minal afdali jangan terburu-buru menentukan bahwa ini kalimat jumlah ismiyah ya. Nah, kalian tuh kadang-kadang kalau ketika belajar ini jumlah apa? Langsung jawab jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Padahal min itu tidak berhak untuk menentukan dia awal kalimat. Jadi harus menelusuri dulu kata setelah min kan ada al-afdoli. Iya, karena al-afdoli itu tidak berhak menjadi mubtada karena sudah dimiliki oleh min. Maka bacanya kalau mubtada al-afdolu, kalau ini kan minal afdoli. Nah, dari situ maka kita harus berhenti sejenak untuk memperhatikan kata setelahnya. Nah, perhatikan kata setelahnya adalah antah fado. Antah fado sama dengan an ya'taniya. Artinya kata antah fado sama dengan an ya'taniya, dia adalah fi mahali raf'in mubtada min masdar muawwal. Jadi dia memiliki kedudukan sebagai mubtada dari masdar muawwal. Ya, saya terjemahkan minal afdol sebaiknya. Nah, cara menerjemahkannya ya, minal afdol sebaiknya atau ya memang katanya sebaiknya ya. Antah fado, di dalam antah fado ada fa'il. Fa'ilnya itu adalah anta. Sebaiknya Anda, gitu kalau bahasa-bahasa pendidikannya ya, sebaiknya Anda menghafal atau mengingat asma'atul labi nama-nama siswa minal bidayah sejak awal pertemuan. Ini adalah apa namanya metode pengajaran ya. Jadi sebaiknya Anda seorang guru, Anda itu guru untuk menghafal atau mengingat nama-nama siswa di awal pertemuan, sejak awal pertemuan. Oke, jadi ini sudah dipahami ya. Contoh pertama adalah yang langsung arba'u. Jadi ini adalah lilugoti khobar mubtada muqaddam. Arba'u adalah mubtada muakhar. Dia juga mudhaf, maharotin mudhafun ilaih. Yang kedua alal mudarrisi itu adalah khobar mubtada muqaddam. An ya'taniyanya adalah mubtada muakhar tapi dari an al masdariyah. Jadi muawal masdar muawal. Oke, sama dan contoh yang ketiga. Lalu kita sekarang perhatikan. Nah, perhatikan perbedaannya sekarang dengan contoh yang kedua. Di dalam slide yang kedua ini, saya menggunakan tabistikhdam bi, harful ba juga sama. Maka setelah huruf ba, itu juga sama-sama majrur, dikasrohkan ya. Oke. Bistikhdami wasaili wa bistikhdami wasaila ta'limiyatin mutanawwi'atin. Perhatikan, setelah bistikhdami, bi setelah huruf ba, itu kok istikhdam? Nah, itu mubtada bukan? Ya bukan, karena setelah ba itu tidak memiliki hak isim itu menjadi mubtada karena sudah dibatalkan fungsinya dengan ba. Ya, wasail itu adalah mudhafun ilaih dari istikhdam. Jadi penggunaan wasail media atau sarana taklimiyah pengajaran atau pengajaran mutanawiat mutanawiatin taklimiyatin mutanawiatin penggunaan bisik dengan menggunakan dengan penggunaan wasaila sarana-sarana media-media taklimiyah. Oke. Jadi bistikhdami, jangan dari kata bistikhdami belum bisa menentukan awal kalimat. Ya, karena ba itu huruf jar. Jadi bistikhdami wasaila ta'limiyatin mutanawwi'atin itu satu paket. Jadi kenapa? Karena bistikhdam dengan menggunakan wasail media atau sarana
taklimiah pengajaran mutanawiyah yang bermacam-macam. Jadi itu masuk satu paket. Mudhof, mudhofun ilaih, lalu naat dan naat ada dua. Taklimiah mutanawiyah. Apa? Metode pembelajaran yang beragam. Jadi itu naat man'ab idofah lalu kemudian ditutup dengan kata sifat. Itu masih nyambung. Jadi jangan mencari-cari, oh ini wasail kali ya, apa namanya, apa mubtadanya, bistihdam. Biasanya terjebak. Mana mubtadanya dalam struktur kalimat ini? Nah, biasanya mengatakan bistihdam bukan karena ada huruf ba. Oke, setelah itu langsung kepada wasail. Padahal itu adalah bukan dari mubtadanya. Taunya dari mana? Karena bistihdam setelah itu kata wasail nggak menyambung dia. Dia strukturnya adalah idhofah. Lalu kok nggak mubtada, nggak wasailu? Karena memang satu paket kata-kata itu. Jadi nggak ada ciri-ciri. Sekarang apa yang menjadikan kalau dia menjadi mubtada? Oke, wasailu ta'limiyah mutanawiyah bistikhdam. Kan nggak mungkin. Jadi itu adalah bistikhdami wasaila ta'limiyatin mutanawwi'atin. Sampai kata mutanawwi'atin itu adalah struktur huruf ba, miliknya ba, huruf huruf jar itu. Ya. Lalu muncullah kata yaktasibu. Yaktasibu inilah kemudian awal kalimat yang sebenarnya. Yaktasibu itu atau isim atau fi'il. Nah, yaktasibu adalah fi'il mudhari. Maka yaktasibu inilah sebenarnya yang mengawali kalimat ini. Jadi ini adalah struktur jumlah fi'liyah. Oke. Yaktasibu tilmidu khibratin mubasyaratan taj'aluhu aksara isti'dadan lita'allum. Ya, dengan menggunakan media atau sarana pembelajaran yang beragam di situ ya. Oke. Lalu ke failnya. Siswa memperoleh, yaktasibu itu memperoleh. Siswa memperoleh khibrotin, pengalaman. Mubasyaratan, ini adalah pengalaman langsung. Ya, pengalaman secara langsung. Khibrotin mubasyaratin. Khibrotin mubasyiratan. Jadi pengalaman secara langsung. Taj'aluhu yang membuat siswa aksara dan cara menerjemahkan aksara dan itu lebih. Jadi nggak usah banyak. Menjadikan siswa lebih siap li ta'allum untuk belajar. Ya. Oke, lanjutkan. Jadi ini adalah apa namanya? Jumlah ini adalah struktur jumlah fi'liyah. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Wa fi awakhiril khamsiniyat wa fi awakhiril khamsiniyati wa juz'in kabirin minasittiniyati minal qarnil madhi. Oke. Zaharat al-harakatul lati urifat bismi tariqati sam'iyati syafawiyah. Oke. Wa fi awakhiril khamsiniyati, struktur ini diawali dengan fi. Oke. Maka kata awakhir tidak berhak untuk menjadi mubtada karena sudah dimiliki oleh fi. Ya. Khamsiniyat juga sama, bukan khobar mubtada karena dia adalah bagian dari awakhir struktur mudhof mudhofun ilaih. Ya. Oke. Setelah ini wow, ada lagi wajuz. Wajuz in kabirin. Wow, itu adalah huruf atop. Maka ketika huruf atop masih rangkaian kepada kata sebelumnya. Jadi dia masih menjelaskan awahirul khamsiniyati wajuz in kabirin minasittiniyat. Oke, minal karnil madhi. Artinya sampai koma di sini, ini adalah rangkaian pengantar dari huruf jar. Jadi dari sini nih panjang sekali, baru kita muncullah kata doharat. Nah, doharat ini adalah fi'lul madhi. Nah, ketika doharat fi'lul madhi berarti struktur kalimat ini adalah struktur jumlah fi'liyah. Nah, ini ya anak-anak yang belajar bahasa Arab biasanya itu
belum eh, bisa menentukan struktur jumlah apa struktur kalimat ketika membaca teks itu tidak tahu ini adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah ketika struktur itu diawali dengan huruf jar ya. Saya akan menerjemahkan wafi awakhiril khamsiniyati di akhir tahun ini khamsiniyat itu tahun 1950-an gitu ya. Wajuzin kabirin minasitiniyat dan sebagian besar tahun 1960-an. Minal qarnil madi abad yang lalu gitu ya. Baru jauh. Dhaharat al-harakatu Dhaharat al-harakatu allati urifat. Ya, muncullah sebuah gerakan alati yang urifat ya, dikenal bismi dengan nama at-tariqati metode as-sam'iyati audio as-syafawiyati verbal. Syafawiyah itu lisan ya. Jadi metode mendengar lalu bicara seperti ini. Kalian mendengar dan lalu bicara gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya adalah eh, kalaupun kita balik dengan jumlah struktur ini, misalkan yaktasibut tilmidu khibrotin mubasyiratan, eh, siswa memperoleh pengalaman langsung, nah, yang menjadikan dia lebih siap bistikhdami wasail. Jadi sama aja dengan menggunakan media pengajaran yang beragam. Sama di sini juga. Al-harokah dari al-harokah ya, dari failnya dulu. Gerakan yang diberi nama atau yang dikenal dengan nama metode audio verbal itu muncul di awakhir. Nah, wawunya buang. Dah, ya, di akhir tahun 1950-an dan sebagian besar tahun 1960-an pada abad yang lalu gitu ya. Jadi inilah kemudian harus mampu membedakan apakah kalimat itu adalah jumlah ismiyah atau kan fi'liyah ketika kemudian struktur kalimat diawali dengan huruf jar ya. Ini penting sekali pemahaman makna dalam memahami struktur kalimat itu. Nah, ini adalah mufradatnya, beberapa mufradat yang mungkin perlu dihafalkan ya dari kata maharotun. Maharotun itu adalah keterampilan. Ya'tani bi, harus ada ba ya. Ya'tana, ya'tani bi, memperhatikan. Madhar, penampilan. Haibah, wibawa. Tahfadu, menghafal atau mengingat. Sebenarnya ada kata menjaga juga, tapi kalau di sini adalah menghafal dan mengingat. Wasail ta'limiyah, metode pengajaran. Yaktasibu, memperoleh. Khibrotun itu pengalaman. Al-khamsiniyat, perhatikan kata al-khamsiniyat itu ada tahun 1950-an ya. Kan tadi ada asitiniat, cuman nggak saya tulis, jadi harus bisa dipahami. Situn 6, asitiniat itu adalah 60-an, tahun 1960-an. At-tariqah as-sam'iyah syafawiyah adalah metode audio visual. Sebenarnya ada lagi ini, cuman takut kepanjangan. Ada sebenarnya harus memahami struktur kalimat ini mana subjek, mana predikatnya. Mungkin bisa dibahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.